Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam merdeka belajar. Perkenalkan, saya Ankar Diansyah Pandu Pradana sebagai salah satu dosen di program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan salam merdeka belajar. Video ini saya buat dalam rangka sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu nematologi tumbuhan, dengan kode mata kuliah PNH 1401. Mata kuliah nematologi tumbuhan memiliki kredit 3 SKS, dengan 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Pada kondisi normal, mahasiswa akan menempuh di semester genap yaitu pada semester keempat, dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Mata kuliah nematologi tumbuhan membahas topik mengenai biologi dan ekologi nematoda secara umum, serta memberikan wawasan dan keterampilan dalam manajemen, pengendalian nematoda parasit tanaman, dan beberapa hal terkait dengan teknik-teknik molekuler dan bioteknologi modern dalam perlindungan tanaman, terutama terkait dengan infeksi nematoda parasit tanaman. Dengan demikian, mahasiswa yang mengambil mata kuliah nematologi tumbuhan diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nematoda dan bagaimana mengelolanya dalam sistem pertanian, termasuk pemahaman tentang teknologi terkini dalam bidang pengendalian nematoda parasit tanaman. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah nematologi tumbuhan ada 3. Yang pertama adalah CPL1, yaitu mampu menginternalisasi sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta tanah air dan bangsa. Kemudian CPL3, yaitu menguasai konsep teoritis bidang pertanian, khususnya bidang proteksi tanaman secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Dan CPL yang terakhir adalah CPL 08, yaitu mampu mengelola kesehatan tanaman pertanian yang berorientasi pada pertanian industrial yang berwawasan lingkungan. Untuk mencapai CPL tersebut, ada 10 materi yang akan disampaikan. Yang pertama diawali dengan penjelasan ruang lingkup dan arti penting nematologi. Dilanjutkan dengan morfologi dan anatomi nematoda, ekologi nematoda parasit tumbuhan, feeding habit nematoda parasit tanaman, mode of action nematoda parasit tanaman dalam menginfeksi tanaman, dan kemudian dilanjutkan dengan gejala dan tanda serangan nematoda parasit. Kemudian dilanjutkan pengendalian nematoda parasit menggunakan teknik konvensional dan pemanfaatan beneficial microbes. Kemudian materi selanjutnya adalah formulasi nematisida berbahan aktif, mikroorganisme dan metabolit sekunder dari tanaman. Kemudian materi ke-9 adalah pemanfaatan teknik molekuler dan bioteknologi modern dalam perlindungan tanaman dari infeksi nematoda. Dan yang terakhir adalah nematoda entomopatogen atau parasit pada serangga. Untuk mencapai pembelajaran yang tadi sudah saya sebutkan, ada sumber referensi, yaitu adalah buku Nematologi Pertanian yang ditulis oleh Profesor Mulyadi, dan kemudian Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture dengan penulis Sikora, Koine, Hellman, dan Timper. Pada proses delivery, interaction, dan assessment mata kuliah nematologi tumbuhan, saya akan menjelaskan dimulai dari delivery-nya. Saya selalu menyampaikan RPS dan kontrak kuliah pada setiap awal semester, sehingga mahasiswa mengetahui materi yang akan disampaikan pada setiap minggu dan dapat mempelajari materi sebelum masuk ke kelas. Kemudian menyampaikan bahan ajar yang digunakan seperti buku, jurnal hasil-hasil penelitian tim pengampu, atau audiovisual yang akan digunakan selama proses perkuliahan. Dan pada proses delivery, kami memanfaatkan beberapa platform multimedia seperti YouTube dan juga Kahoot. Kemudian kami juga menggunakan sistem pendukung delivery yang dikembangkan oleh Universitas Jember, diantaranya adalah Sister UNED, yaitu Sistem Informasi Terpadu milik Universitas Jember, Media Manajemen Pembelajaran atau MMP Universitas Jember, serta bagi beberapa materi yang
lumayan besar ukurannya, maka kami akan memasukkan ke Kawanda atau cloud storage milik Universitas Jember. Dan untuk proses delivery masih memungkinkan dilakukan 25% tatap muka dilakukan secara online atau daring. Pada proses interaction, yaitu untuk memastikan interaksi pada kuliah nematologi tumbuhan berjalan dengan baik, kami mengawali dengan berdoa bersama. Kemudian memastikan kehadiran mahasiswa melalui sistem maupun secara langsung dengan menanyakan di kelas. Dan setelah itu dilanjutkan dengan memberikan motivasi atau cerita atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menggugah mahasiswa supaya mereka bersemangat. Dan dilanjutkan pemaparan materi, setelah itu diskusi, kuis online, atau project tergantung bagaimana assessment akan dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penjelasan terkait assessment di mata kuliah nematologi tumbuhan. Yang pertama, kelulusan mahasiswa pada mata kuliah nematologi tumbuhan didasarkan pada ketercapaian CPL dan CPMK. Ada beberapa metode assessment yang kami gunakan. Yang pertama adalah diskusi dengan bobot 10%, kemudian UTS dan juga UAS dengan masing-masing bobotnya adalah 10%, kemudian project dengan bobot tertinggi yaitu 50% dan praktikum dengan bobot 20%. Sistem pendukung untuk assessment juga telah dikembangkan oleh Universitas Jember, yaitu adalah SIJAMU atau Sistem Penjaminan Mutu, di mana menggunakan sistem tersebut kami dapat mengukur ketercapaian CPMK setiap mahasiswa. Dan saya akan menyampaikan metode assessment bersama dengan penjelasan CPMK pada mata kuliah nematologi tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, CPMK 1, yaitu mampu menunjukkan rasa tanggung jawab dan demokratis menyikapi permasalahan nematologi. Dengan sub CPMK mampu menjelaskan pentingnya sikap demokratis dalam memecahkan masalah bidang nematologi dan memberikan contoh praktik yang menunjukkan sikap demokratis. Metode delivery-nya adalah contextual instruction dan diskusi dengan metode assessment berupa diskusi seperti pada rubrik yang telah dikembangkan pada RPS nematologi tumbuhan. Kemudian CPMK kedua, yaitu mampu menguraikan pentingnya kajian nematologi tumbuhan dalam sistem budidaya tanaman. Dengan sub CPMK, mampu merinci dampak yang ditimbulkan oleh nematoda terhadap produksi pertanian. Metode delivery untuk CPMK ini adalah contextual instruction dan diskusi, dan assessment-nya berupa ujian tengah semester atau UTS. Kemudian CPMK ketiga, yaitu mampu mengkarakterisasikan konsep dasar kajian nematologi tumbuhan sebagai bagian dari agroekosistem. Dengan sub CPMK, mampu membuat garis besar konsep dasar kajian nematologi tumbuhan sebagai bagian dari agroekosistem. Dengan metode delivery-nya adalah contextual instruction dan diskusi, kemudian fokus group discussion dan brainstorming, serta simulasi. Untuk CPMK 3 ini, kami menggunakan metode assessment, yaitu diskusi, UTS, project, serta praktikum. Kemudian CPMK yang keempat, yaitu mampu mendiagnosis proses terjadinya infeksi nematoda parasit tanaman. Dengan sub CPMK-nya adalah dapat menghubungkan proses terjadinya infeksi nematoda parasit tanaman dan kerugian yang diakibatkannya. Metode delivery pada CPMK keempat ini adalah contextual instruction dan diskusi, serta fokus group discussion dan brainstorming. Dengan metode assessment berupa UTS, UAS, dan juga project. Kemudian CPMK yang kelima, yaitu mampu mengidentifikasi penyebab permasalahan gangguan akibat nematoda parasit tanaman. Pada CPMK 5 ini ada dua sub CPMK. Yang pertama adalah mampu mengkategoriskan jenis nematoda parasit tanaman, baik secara morfologis, morfometris, dan biomolekuler. Dan sub CPMK yang kedua adalah mampu merinci tanda dan gejala yang diakibatkan oleh nematoda parasit tanaman. Metode delivery untuk CPMK ini adalah contextual instruction dan diskusi dengan metode assessment berupa diskusi. Dan yang terakhir adalah CPMK ke-6, yaitu mampu merancang konsep dasar pengelolaan nematoda parasit tanaman secara benar. Dengan sub CPMK ini adalah dapat merancang dan mengimplementasikan konsep dasar pengelolaan nematoda parasit tanaman secara benar. Dengan metode delivery,
adalah contextual instruction dan diskusi, serta metode asesmennya adalah diskusi. Penjelasan terkait dengan mata kuliah nematologi tumbuhan yang semuanya sudah ada pada perangkat pembelajaran semester nematologi tumbuhan. Dan setelah ini akan kita saksikan secara bersama-sama bagaimana proses pembelajaran di kelas secara luring. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Ada yang bersedia untuk memimpin? Baik, silakan. Terima kasih Helmi. Baik, sebelum kita memulai acara kuliah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Terima kasih Mas Helmi sudah mengawali pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Baik, ini adalah pertemuan keempat ya pada mata kuliah nematologi tumbuhan. Hari ini kita akan membahas topik terkait dengan gejala infeksi nematoda parasit tumbuhan. Kenapa kita perlu membahas ini? Ya, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan keempat kita pada pagi hari ini adalah supaya mahasiswa dapat menjelaskan dengan mendalam tentang nematoda parasit tanaman, termasuk gejala dan siklus hidupnya. Begitu. Kemudian, mahasiswa juga mengerti bagaimana nematoda mempengaruhi pertanian dan ekosistem tanah, termasuk interaksi dengan mikroorganisme dan dampaknya pada produktivitas pertanian secara umum, seperti itu. Ada sebuah cerita ya. Tapi sebelum saya bercerita, saya ingin bertanya dulu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menjadi penyuluh pertanian? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Apakah ada yang ingin menjadi peneliti? Lumayan banyak ya. 1, 2, 3. Oke, ada sekitar 9 mahasiswa. Baik. Sebagai seorang penyuluh, ya, profil dari lulusan program studi proteksi tanaman UNED adalah salah satunya menjadi penyuluh atau menjadi peneliti seperti itu. Ketika teman-teman nanti berhadapan dengan kondisi real di lapangan, maka teman-teman akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan baik oleh petani misalnya atau masyarakat umum terkait dengan kenapa tanaman saya. Nah, untuk menjawab itu, penting untuk kita mengetahui gejala secara detail dan spesifik supaya nanti ketika kita memberikan rekomendasi, kita bisa memberikan rekomendasi yang tepat. Tapi kita harus tahu dulu apa gejalanya dan siapa yang menyebabkan gejala tersebut. Baik, kita membahas terkait dengan arti penting nematoda ya, definisi dan sejarahnya. Kemarin juga sempat kita bahas terkait dengan beberapa jenis yang penting di Indonesia. Kemudian morfologinya, masih ingat ya? Jadi nematoda morfologinya seperti ini, mulai dari bibirnya, kemudian ada punya stilet, terutama untuk yang parasit tanaman. Kalau yang non-parasit, mereka tidak memiliki stilet. Ya kan? Kemudian ada metakorpus sampai dengan bagian ekornya. Ya, saya harap teman-teman masih memahami ini, masih mengingat dan terus dipelajari sampai nanti gitu ya. Baik. Untuk membahas terkait dengan bagaimana gejala-gejala dari infeksi nematoda parasit tanaman, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara makan nematoda. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi gejala-gejalanya. Ini ada sebuah diagram skematik ya, terkait dengan kalau kita analogikan, ini adalah bagian dari akar tanaman. Seperti itu. Kemudian ini ada nematoda. Ada yang sebagian di luar dan sebagian masuk. Ya. Kemudian ada yang sepenuhnya di dalam. Berarti mereka memiliki cara makan yang berbeda-beda. Atau biasanya kita sebut sebagai yang di luar adalah ektoparasit. Betul. Yang ada sebagian di dalam, ada sebagian di luar, berarti adalah semi-endoparasit. Dan ada yang full menetap di dalam, mereka itu adalah endoparasit. Begitu. Baik. Berikut ini adalah proses infeksi nematoda terjadi. Jadi bagaimana nematoda bisa menginfeksi tanaman, itu perlu kita pahami
terlebih dahulu. Nematoda sama seperti halnya mikroorganisme tanah yang lain. Ini adalah proses infeksi nematoda terjadi. Ya, seperti halnya mikroorganisme tanah yang lain, nematoda dapat mengenali tanaman inang dengan cara apa? Mengenali sinyal kimia yang dikeluarkan oleh tanaman dalam bentuk, contohnya adalah eksudat akar. Ya, ada asam-asam amino, kemudian ada asam-asam organik yang diproduksi oleh akar tanaman, yang itu kemudian akan dikenali nematoda sebagai, oh ini ada makanan bagi saya gitu. Kemudian nematoda akan bergerak ke arah sana. Atau kita biasa menyebut sebagai kemotaksis ya. Jadi ketertarikan secara kimia sehingga mereka mengenali ada inang dan kemudian mereka akan menginfeksi. Baik, kita akan bahas mulai dari yang pertama, yaitu endoparasit menetap, ya, meloidogin, atau biasa kita sebut sebagai nematoda puru akar. Ya, pertama kali ditemukan tahun 1855 oleh Berkeley, kemudian diketahui dia dapat menginfeksi lebih dari 2000 spesies tanaman, atau kita sebut sebagai patogen yang polifag. Artinya dia punya banyak host, dia punya banyak inang. Ya. Dan di Indonesia, ada 4 spesies utama yang banyak menginfeksi komoditas pertanian di Indonesia, yaitu adalah Meloidogen incognita. Ini paling sering kita temukan, termasuk di Jember, banyak juga. Kemudian ada Meloidogen javanica, Meloidogen arenaria, dan Meloidogen hapla. Ya. Kerugian apabila tanaman diinfeksi oleh nematoda puru akar dapat mencapai 50%. Bahkan kalau nematoda parasit tanaman, nematoda puru akar ini berasosiasi dengan patogen lain seperti Fusarium atau Ralstonia, kerugiannya dapat mencapai 100%. Ya. Dalam artian ketika terjadi double infection, multiple infection, maka keparahannya pun juga akan semakin tinggi, begitu ya. Nah, ini adalah gejala infeksi nematoda puru akar. Ya. Seperti namanya, berarti nematoda puru akar menyebabkan gejala timbulnya puru. Puru itu apa ya? Mungkin seperti bentol, seperti itu ya. Bisa kita lihat di layar, gejala di atas permukaan tanahnya, pertumbuhannya tidak merata. Ya, karena apa? Karena akarnya berpuru, sehingga apa? Penyerapan air dan nutrisi terganggu. Tanaman tidak bisa memperoleh air, tanaman kesulitan untuk mendistribusikan nutrisi dari tanah ke seluruh bagian tanaman, sehingga mereka menjadi kerdil, layu, dan kemudian pertumbuhannya menjadi tidak optimal. Ya, gejala di bawah permukaan tanahnya seperti ini ya. Ini adalah gambar-gambarnya ya teman-teman. Jadi kalau tanaman yang sehat, seharusnya akarnya lebat seperti ini. Dan serabut akarnya banyak, rambut akarnya banyak juga ya. Tapi kalau yang terinfeksi, dia akan seperti ini. Akan muncul puru-puru. Ya, baik, kita lihat yang lebih jelas lagi. Ini adalah tanaman wortel yang terinfeksi nematoda puru akar. Kemudian ini adalah bit yang terinfeksi oleh nematoda puru akar. Di sini jelas sekali muncul purunya, terlihat seperti ada benjolan-benjolan. Selain menyebabkan kerugian dalam hal produksi yang menurun drastis, kalau kita jual produknya ini seperti ini ke pasar, tidak ada yang mau. Atau harganya mungkin jatuh. Ya, sehingga kerugiannya tidak hanya dari produksi, tetapi juga dari sisi ekonomi. Seperti itu. Ya, gejala yang kedua adalah gejala yang diakibatkan oleh infeksi nematoda sista kentang atau Globodera. Begitu. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena kentang merupakan salah satu komoditas yang bisa dibilang adalah salah satu komoditas unggulan di Indonesia, begitu kan. Dan endoparasit dari golongan Globodera tadi, mereka bisa bertahan dalam struktur bertahan yang kita sebut sebagai sista. Dan itu bisa bertahan di tanah sampai lebih dari 20 tahun. Artinya susah sekali untuk dikendalikan. Ya. Kemudian berbeda dari nematoda parasit yang lain, ya, nematoda sista kentang, mereka itu bisa menyebabkan gejala yang sangat parah pada tanaman kentang. Tetapi
dia tidak bisa menginfeksi tanaman lain seperti misal halnya padi atau tebu atau tanaman komoditas yang lain, sehingga dia spesifik pada tanaman kentang saja seperti itu. Dan ini adalah siklus hidupnya, ya. Sama seperti Meleidogene, ada 4 stadium, ya, dari fase juvenil 1, 2, 3, dan 4, ya. Kemudian dia akan mengalami 4 kali molting atau ganti kulit, dan setelah melakukan kopulasi antara jantan dengan betina, ya, betina akan berubah menjadi sista. Dan ini yang kita sebut sebagai sista, ya. Ini adalah sista. Di dalam sista ada lebih kurang 500 telur dan juvenil 1, begitu. Sehingga kita bisa bayangkan, andaikan ada 4 sista saja, itu sudah ada sekitar 2000 calon nematoda yang siap untuk menginfeksi tanaman kentang kita, begitu. Ya, ini adalah gejala yang sangat nyata. Ini adalah tanaman yang sehat, kemudian ini adalah tanaman yang terinfeksi oleh Globodera. Dari sini kita bisa lihat gejalanya, ya. Yang sehat besar, sedangkan yang sakit dia cenderung kerdil seperti itu kan. Dan di bagian akarnya muncul seperti sista, ya, bulat-bulat seperti ini, begitu. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Arin. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Saya Arinda Eka, mohon izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan 2 nematoda yang pertama ya Pak. Terus pertanyaan saya adalah perbedaan antara sista dan puru itu apa ya Pak? Terima kasih pertanyaannya Arin. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang secara visual antara nematoda gejala yang diakibatkan oleh nematoda puru akar dengan sista kentang sedikit mirip ya, tetapi sebetulnya mereka sangat berbeda. Saya akan gambarkan ini sebagai akar. Ini bagian atas tanaman ya. Bagian tanah. Maka kalau jika ini adalah infeksi dari nematoda puru akar, yang bengkak adalah akarnya. Bagian sini akan muncul seperti benjolan-benjolan. Dan ini adalah akarnya. Artinya kalau kita lepaskan benjolan itu, benjolannya itu adalah akar. Tetapi jika ini adalah sista, maka sista adalah nematodanya. Sebetulnya struktur bertahan dari nematoda. Dan kalau sista, dia akan menempel di luar bagian akar. Ya. Sehingga yang membedakan adalah jika puru akar itu adalah tanamannya yang kemudian menjadi seperti benjol-benjol, kalau sista itu adalah nematodanya yang berbentuk bulat-bulat dan menempel di bagian luar akar, dan itu bisa kita pisahkan. Seperti itu Arin. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Baik, materi dari saya untuk gejala tentang infeksi nematoda pada tanaman sampai di sini. Mari kita lanjutkan dengan diskusi ya. Jadi kita akan mendiskusikan secara bersama-sama. Saya akan membagi kelompok ya. Jadi yang akan kita diskusikan itu adalah mengapa genus nematoda yang berbeda akan menyebabkan gejala infeksi yang berbeda. Baik, silakan rekan-rekan semua berdiskusi secara berkelompok. Setelah itu nanti kita diskusikan hasil dari diskusi teman-teman ya. Silakan nanti setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya secara singkat dan mendalam supaya nanti teman-teman yang lain juga dapat memperoleh insight dari hasil diskusi kelompok kalian. Baik, silakan.
Ya, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan dengan presentasi dari hasil diskusi teman-teman semua. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Pandu. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Agung Triahya Putra. Dan saya Arinda Eka Julia Risma. Jadi kami di sini akan menjelaskan kenapa genus nematoda itu menyebabkan gejala yang berbeda pula. Hasil diskusi dari kelompok 1, dari kelompok kami adalah ada beberapa faktor besar yang mempengaruhi. Nah, yang pertama adalah jenis dari nematoda itu sendiri. Jenis-jenis setiap nematoda akan menghasilkan protein efektor yang berbeda juga. Itu akan menjerumus pada ketertarikan nematoda sendiri kepada host atau inangnya. Jadi itu akan berkesinambungan pada faktor yang kedua, yaitu spesifik tanaman inang. Karena setiap tanaman itu menghasilkan sinyal atau respon sendiri terhadap nematoda-nematoda, maka gejala yang akan dihasilkan oleh tanaman itu juga akan berbeda jika nematoda yang menyerang itu berbeda juga. Lalu faktor yang terakhir adalah siklus hidup nematoda itu sendiri. Maka menurut kelompok kami, 3 faktor utama tersebut yaitu jenis nematodanya, lalu spesifik tanaman inang atau host dari nematoda itu sendiri, dan juga siklus hidup dari nematoda yang mempengaruhi mengapa genus nematoda yang berbeda akan menimbulkan gejala yang berbeda pula pada tanaman inang. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas penjelasannya. Mari kita apresiasi. Untuk kelompok 1, silakan ditutup dan kembali ke tempat terlebih Terima dahulu. kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini tentang gejala infeksi nematoda parasit tumbuhan. Jadi tadi kita sudah membahas beberapa gejala seperti puru akar, kemudian sista pada kentang, dan kemudian juga ada nematoda pelubang akar ya, seperti Rhodopulus similis. Juga tadi sudah dijelaskan melalui diskusi mengapa genus nematoda yang berbeda akan menyebabkan gejala infeksi yang berbeda seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran mata kuliah nematologi tumbuhan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.